apakah memang ketika Anda menyusun ini, suasana seperti ini yang memang menjadi target Undang-Undang ITE? Sebenarnya begini, kalau kita bicara mengenai hukum itu selalu ada 3 level. Level pertama itu level ideal. Apa yang diinginkan kalangan filosof, kalangan akademisi, aktivis, wartawan juga kadang-kadang level ideal. Kemudian itu diturunkan ke level normatif, yaitu aturan hukumnya. Ya, Undang-Undang ITE sudah menjadi hukum positif, itu berarti level normatif, aturan hukumnya. Kadangkala aturan hukum belum tentu sama dengan level yang ketiga, yaitu dunia praktis pelaksanaannya di lapangan. Yang sering bermasalah justru antara perbedaan antara level normatif, aturan-aturan yang kami ketahui dan kami rencanakan waktu itu, dengan yang terjadi sekarang. Oke, apa yang dulu direncanakan yang berharap bahwa memang di era informasi teknologi seperti ini, sebenarnya kan untuk melindungi warga negara ya dari kejahatan cyber. Tapi apanya dulu sebenarnya ini untuk melindungi apa? Kita tahu bahwa tren pengguna internet itu akan meningkat terus, akan semakin besar itu penggunanya ya di dunia. Sehingga anak cucu kita sampai anak cucu kita itu nanti hidupnya di dunia internet. Aktivitas semua ada di dunia internet. Termasuk berdebat di dunia internet, berkomunikasi di dunia internet. Apapun boleh dilakukan di dunia. Makanya lalu dibuatlah aturan di dunia internet. Gitu kan? Nah, tetapi tidak semuanya itu harus hal-hal baru. Ada hal-hal yang sudah dibuat hukumnya di dunia fisik yang sudah dari dulu, misalnya pencemaran nama baik yang diributkan Mbak Uni tadi. Kemudian juga penyebaran kebencian itu sudah ada di Wetboek van Strafrecht. Ya, tapi masalahnya kan sekarang Undang-Undang ITE terus menjadi pasal yang disertakan. Ya, karena memang itu yang namanya mencemarkan nama baik itu dilarang. Sehingga lalu kemudian diekstensikan di dunia maya pun juga dilarang mencemarkan nama baik. Cuman pengertian mencemarkan nama baik termasuk juga menyebarkan kebencian tidak ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat. Di mana? Di mana tidak ada hubungannya? Anda mau berpendapat itu seburuk apapun, itu tidak boleh kita sebut sebagai pendapat yang salah. Karena memang pendapat, misalnya setuju, tidak setuju, suka, tidak suka. Dan itu nggak boleh dijerat hukum? Itu tidak dijerat hukum. Jadi kalau kasus Jerings misalnya mengatakan kacung WHO dengan alasan soal rapid test, lalu ini soal konspirasi, atau kemudian ada Anji, atau banyak, ini yang selebriti. Ini kita warga negara biasa yang kemudian memposting dan dianggap membuat onar, menimbulkan rasa kebencian. Apakah memang itu pantas? Bentar, begini. Sepanjang dia adalah pendapat, walaupun menyakitkan, seberat apapun menyakitkan, bikin kita marah, bikin kita sedih, marah dan drop bahkan mungkin gitu ya. Karena kita tahulah yang namanya dokter itu, saya keluarga dokter ya, saya keluarga dokter. Dokter itu betul-betul bertaruh nyawa. Jadi sangat marah lihat orang yang menganggap bahwa dokter dengan ID-nya itu kacungnya WHO itu marah. Tapi sepanjang itu adalah pendapat, tidak bisa dipidana karena ada kebebasan berpendapat. Jadi menurut Prof. Henry, apa yang dilakukan oleh polisi Polda Bali dalam hal ini berlebihan? Bukan begitu. Tapi kalau ada unsur di situ bahwa Jering itu menyebarkan kebencian dalam artian mengajak orang lain untuk membenci kelompok tertentu, ya berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan tadi. Jadi mengajak orang lain mensiarkan kebencian, mensiarkan permusuhan, itu bisa kena. Apa yang dilakukan Jerings menurut saya tidak menilai kasusnya, tetapi saya mengatakan bahwa normanya. Tapi kan disinilah yang dikatakan sebagai pasal karet, penegak hukum atau siapapun bisa menginterpretasikan bahwa dia sedang menghasut. Itu nanti pengadilan. Jadi mensiarkan. Jadi memang begini, itu memang pasal itu kan dulu muncul dari India. Dulu disebut sebagai Hadse Artikelen. Hadse Artikelen itu ada penyebaran kebencian kepada pemerintah yang sudah dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyebaran kebencian kepada presiden juga sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi menyebarkan kebencian, mengajak membenci dan mensiarkan kebencian pada golongan lain, suku, agama, ras orang lain, itu dipertahankan karena memang Indonesia ini golongannya macam-macam. Kalau dibiarkan itu berarti akan memunculkan keributan antar golongan. Itu yang kenapa undang-undang ini kemudian juga yang terkait dengan undang-undang dan siapapun yang merasa kelompoknya atau golongannya merasa orang diajak untuk membenci golongannya atau kelompoknya berhak juga untuk menggunakan pasal ini. Itu kayak yang Anda katakan, kalau isinya termasuk adalah, di dalamnya ID. Ya persoalannya adalah di situ ada nggak
apa ini unsur bahwa betul-betul si Jering dan teman-temannya atau Jering ya, Jering aja. Jering itu mensiarkan, mengajak orang lain untuk membenci dokter, untuk membenci kelompok dokter. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya tidak bisa masuk. Oke. Tapi saya tidak akan ngomong kasusnya ya, karena saya bukan nggak melihat, saya bukan saksi ahli di sana. Cuman hukumnya begitu, normanya begitu.